sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suster Irmina Manik. Saya dari Kongregasi Suster Fransiskanis Misionaris dari Asisi. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bacaan dari Surat Petrus yang pertama, bab 2, ayat 11 sampai 17. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita adalah pengarang dari cerita hidup kita sendiri. Di dunia ini tidak ada orang yang merasa aman dan selamat kalau ia tidak mampu memaknai hidupnya dengan rasa bersyukur. Bersyukur berarti kita mampu memaknai hidup kita. Bersyukur mengajak kita agar kita mampu berjalan bersama Yesus, berjalan bersama dengan kebenarannya. Karena Yesus menjanjikan kita kehidupan yang kekal. Ingat, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Orang yang selalu bersyukur akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan setiap harinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dari permenungan kita hari ini, kita diingatkan akan suatu hidup sebagai seorang perantau atau pendatang. Karena hidup ini hanya sementara. Tuhan memberikan kesempatan setiap harinya. Tuhan memberikan rencana yang indah kepada kita setiap harinya. Tuhan memberikan hari yang baru. Tuhan memberikan kebahagiaan baru kepada kita untuk kita rasakan. Maka kita harus memaknai hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus berjalan bersamanya. Kita harus melangkah bersamanya. Tetapi kita sering membuat pilihan yang salah. Kita sering memilih jalan yang tidak baik. Kita sering tergantung pada pilihan kita. Mungkin di saat kita mampu memilih arah yang baik, Tuhan ada bersama kita. Tetapi jika kita salah memilih, kita pasti akan mendapat kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini juga tidak ada yang bisa menghindari penderitaan. Karena setiap hidup mempunyai tantangannya sendiri. Sebab kehidupan ini memiliki suka dan dukanya. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kehidupan ini mengandung cinta dan pelayanan. Cinta dan pelayanan itu tumbuh dari diri kita sendiri. Cinta dan pelayanan itu ada dari diri kita sendiri. Jika kita mampu mencintai, jika kita mampu memberi pelayanan, kita akan mendapat kebahagiaan bersama dengan Yesus. Ingat, Tuhan memberikan kita orang lain. Tuhan memberikan kita sesama kita. Berarti kita juga harus mampu memberikan dari diri kita sendiri cinta dan pelayanan yang lebih. Memang memberikan cinta dan pelayanan sangatlah sulit kalau dalam diri kita sendiri tidak ada rasa untuk memberi. Memang juga memberikan cinta dan pelayanan, seringkali kita berpikir bahwa kita juga kekurangan cinta. Tetapi saudara-saudari terkasih, kita harus ingat bahwa dari Tuhanlah hidup kita. Berarti kita harus mampu mengembalikannya kepada Tuhan dengan perbuatan kita yang baik. Jika kita mampu memberi cinta yang baik kepada orang lain, cinta yang tulus, jika kita mampu memberikan dari hati kita yang paling terdalam, jika kita mampu memberikan dari yang terbaik dari diri kita, mungkin Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik kepada kita. Tetapi saudara-saudari terkasih, kita harus ingat, kita harus bersabar dalam hal menunggu. Mungkin hari ini Tuhan tidak langsung memberi, tetapi kita harus bersabar
dan kita harus menanti bahwa Tuhan selalu memberikan rencana terbaik untuk kita. Cinta yang menjadi jalan bagi manusia tetaplah sama, tidak ada yang berubah. Seperti halnya cinta Yesus kepada kita. Ia rela disalib demi dosa-dosa kita. Ia rela memanggul salib yang sangat panjang demi kita, orang-orang yang berdosa ini. Bagaimana dengan kita? Mari saudara-saudari terkasih, kita juga mampu merefleksikan ke dalam diri kita. Kita juga harus mampu memberikan cinta, biarpun kecil, tetapi jika kita mampu mengolah itu sedikit demi sedikit, mungkin kita akan mampu memberi lebih banyak lagi. Saudara atau saudari terkasih, memang hidup di dalam Tuhan tidaklah mudah. Setiap harinya pasti ada tantangan yang harus kita lalui. Setiap harinya akan ada rintangan yang harus kita lalui. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap tantangan yang diberikan Tuhan kepada kita, pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita jalani. Mari saudara-saudari terkasih, melalui renungan hari ini, kita mampu berjalan bersama Yesus, mensyukuri semuanya, memaknai hidup lebih baik lagi, dan mampu menjadi saksi Kristus yang nyata di tengah kehidupan kita sekarang ini. Kita harus ingat bahwa hidup ini hanya diberikan Tuhan hanya sekali, tidak ada kata dua kali. Tidak halnya seperti barang, jika kita mempunyai barang, contohnya emas, jika emas itu rusak atau hilang, kita bisa membelinya kembali di toko emas. Jika barang yang hari ini kita punya tidak kita sukai, mungkin kita akan berpikir kita akan menggantinya lebih baik lagi. Tetapi ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Tuhan hanya memberikan kita hidup hanya sekali. Jadi, mari melalui permenungan hari ini yang saya bagikan, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita membuka hati, kita merefleksikan kembali ke dalam diri kita. Mari kita memaknai hidup kita lebih baik lagi. Semoga permenungan ini menjadi motivasi kita, menjadi niat kita untuk kedepannya, untuk memperbaiki hidup kita kembali. Amin.